Baik, di sini saya akan memberikan tutorial ya penggunaan software program untuk uji pemahaman bacaan sholat. Nah, di sini bisa diakses di alamat ft.umsac.id. Nah, ini halaman pertama akan tampil seperti ini. Kalau Anda belum pernah register, berarti Anda pertama kali harus melakukan proses registrasi sebagai user. Pilih departemen teknik, kemudian ketikkan pilihan bagi mahasiswa, lalu ketikkan NIM. Di sini digitnya sudah dibatasi ya, sejumlah digit yang telah disetting. Kemudian nama mahasiswa, nama Anda, nama lengkap. Kemudian tuliskan email di sini. Pastikan menggunakan email yang valid karena email ini nanti bisa dipakai untuk recovery kalau kita lupa password ya. Kalau passwordnya lupa nanti bisa di recovery melalui email ini, sehingga emailnya harus valid agar recovery-nya atau password baru yang dibuatkan oleh sistem bisa dikirim ke email yang kita daftarkan di sini. Demikian juga nomor HP. Nomor HP ini tidak harus valid sih ya, tapi yang jelas nomor HP ini belum pernah dipakai di dalam sistem ini. Karena nanti bisa juga dipakai untuk login ke dalam sistem. Jadi login dalam sistem kita bisa pakai nomor HP, bisa juga pakai email, bisa pakai NIM atau user ID. Kemudian ketikkan password yang kita pakai untuk login nanti ya. Ketikkan password bebas passwordnya, kemudian diulang lagi yang sama ya passwordnya. Kemudian klik agree to the term ya, klik agree sehingga muncul tombol register, lalu klik register. Nah, di sini registrasi berhasil ya. Silahkan login, lalu kita pilih login user. Nah, login menggunakan email misalnya ya, klik email dulu atau user ID atau nomor HP yang tadi kita daftarkan, makanya kita gunakan nomor HP yang valid agar kita bisa akses kembali ya. Tapi ini untuk recovery lupa password pakainya email ya, belum pakai nomor HP. Jadi kita ketikkan email kita, misalnya ini kita berarti klik login pakai email ya. User ID-nya bisa pakai user ID, bisa pakai nomor HP, bisa pakai email. Kemudian kita ketikkan password yang tadi kita gunakan untuk mendaftar. Ini passwordnya di sini. Kemudian klik login. Nah, kita sudah masuk ke dalam sistem login. Nah, dalam sistem login ini kita join ke kelas ya, join kelas. Kelasnya 1 hanya ujian pemahaman bacaan sholat, klik ya, 1, kemudian klik join. Oke, nah masuk. Ini adalah pengumuman yang dipasang oleh pengampu ya terhadap sistem pada mata kuliah ini, pada kursus ini, sehingga muncul di situ. Nah, itu ada di sana, di sini ya, di informasi ini pengumuman tadi. Jadi semua user yang tergabung dengan kelas ini atau kursus ini, pengumuman akan langsung tampil di situ. Nah, ini untuk mengakses materi ya. Akses materi bisa diklik di sini, tombol plus ini nanti dia akan buka, lalu kita klik akses materi. Kemudian ini untuk mengirim komentar, pesan, chat dan sebagainya ya. Ya diskusi terhadap materi di sini. Kemudian untuk tes itu ada di tombol tes. Perhatikan di sini durasinya di situ ada tombol 2 ya, masuk dan recorded. Ini yang catatan kalau kita sudah pernah melakukan tes. Kalau belum berarti ya kita harus masuk ya. Nah, ini lihat durasinya adalah 100 menit, artinya 100 menit semenjak kita masuk
klik masuk, maka nanti kita harus sudah selesai mengerjakan tes ini. Kalau belum selesai ya kita akan di logout paksa ya. Nah, ini untuk masuk. Di sini kita diberi peringatan ya tentang batas akhir. Kemudian ini soal nomor 1 di sini. Setiap user yang akses ini tentu soalnya beda-beda ya. Nah, ini tombol submit. Nah, sebenarnya dalam sistem ini pun kita tinggal pilih jawaban dan itu sudah disimpan sebenarnya ya. Baik klik tombol submit, jawaban sudah disubmit, ataupun tidak pun sebenarnya juga sudah disimpan. Tapi untuk memastikan bisa diklik tombol submit itu. Perhatikan batas ujian, nah, 1 jam dan seterusnya ya. Kemudian kita tombol selesai ya kalau sudah selesai, atau kita akan mengakhiri tes keluar dari sini. Tapi ingat ya, untuk batas akhirnya di sini adalah 100 menit semenjak kita mulai mengerjakan tes. Jadi kalau kita keluar lalu kita login lagi, itu batas akhirnya masih tetap di tadi. Nah, ini untuk melihat jawaban ya. Jawaban yang sudah kita jawaban, review jawaban, artinya kita mau cek apakah jawaban kita sudah masuk atau belum ya. Ini yang warna kuning itu berarti yang sudah kita buka ya. Kalau kita klik nomor 2, nah dia akan berwarna kuning. Nah, ini berarti nomor 2. Berarti kita sudah lihat bahwa kita sudah mengerjakan 2 soal di situ ya, 1 dan 2. 1 nomor 1 tadi ya, ini nomor 2. Nah, kita kasih jawaban. Lalu kita bisa close, selesai. Ya, tombol selesai ini berarti kalau review jawaban kita ngecek jawaban kita baru 2 jawaban sudah masuk. Oke, tidak ada masalah. Lalu kita klik tombol selesai. Nah, di sini kita bisa lihat di recorded ya hasil tes kita. Nah, di sini tertera skor kita baru 5. Kemudian passing grade ada 50, jadi belum lulus, sehingga tidak bisa cetak sertifikat. Nah, kita bisa mengulang lagi tes itu, bukan mengulang ya, memperbaiki pekerjaan kita ya, masuk lagi, lalu kita cek ya, batas akhirnya masih tetap kita ya 100 menit dari tadi, berarti yang belum diisi itu berarti kita belum jawab. Nah, yang sudah ada isinya itu berarti sudah kita jawab. Ini masih kosong ya, berarti kita jawab sembarang aja ya. Ini kita jawab semua. Kita ngawur ini ya, kita pilih jawaban ya tanpa klik submit ya, dan itu sudah tersimpan dalam sistem, tidak masalah mau diklik submit ataupun tidak, itu sebenarnya sudah tersimpan. Tapi itu kan tergantung koneksi internetnya ya, makanya sebaiknya ya diklik submit juga lebih baik ya, untuk mengulang jawaban kita. Oke, sudah semua. 10-nya sudah kita klik semua. Apakah sudah terjawab semua apa belum? Kita bisa cek sebenarnya ya di menu jawaban. Kalau mau mengganti tinggal kita klik pilihan yang lain begitu ya. Nah, ini kita cek semuanya sudah terjawab semua ya. Sudah cek terjawab semua. Selesai. Nah, sekarang kita lihat skor kita berapa. Oh, ternyata masih 24 ya, masih belum lulus. Jadi belum bisa cetak sertifikat. Nah, ini cukup mudah ya penggunaannya. Kita bisa ngulang lagi, tes lagi. Karena 100 menit kan masih cukup lama. Kita bisa sampai lulus. Oke. Ini batas waktu kita ya, batas waktunya 1 jam masih 35 menit masih. 10 soal itu waktunya hanya 30 menit aja cukup ya, sebenarnya nggak perlu terlalu lama. Oke, ini untuk profil pengaturan, kita bisa ganti nama ya kan, yang bisa diedit itu, ganti nomor HP juga, alamat, password baru, kemudian kita bisa submit juga foto kita. Tapi ini tentunya pakai yang kecil ukurannya ya. Kalau terlalu besar nanti nggak bisa tampil ya. Karena foto ini dirender di dalam database, jadi kalau fotonya terlalu besar nanti nggak akan tampil. Jadi, pakai yang kecil ukurannya. Nah, ini tes akses tes kelas
sederhana ya, yang diaktifkan cuma kelas, tes, dan profile itu ya, cukup mudah ya aplikasinya. History ini untuk melihat akun kita ya, kapan login terakhir, aktivitas terakhir ya kan, logout ya. Kemudian kita cek aktivitas ya, ini tapi sayangnya itu hanya untuk lecture only ya, ini yang statusnya lecture bisa ngecek aktivitas seseorang. Kemudian chat user, ini berarti kita bisa kirim pesan ya ke user tertentu, kita pilih, kita ketikkan pesan di sini. Nanti user itu akan melihat ya, ketika dia login nanti akan muncul pesan ya, dia bisa masuk ya. Oke, logout, tambah logout di situ. Nah sekarang tadi registrasi sebagai mahasiswa ya dengan tes yang tidak berhasil. Nah sekarang kita coba registrasi dosen misalnya nih ya, dosen. NIM-nya nick ya, nick, pakai nick. Kemudian ini nama lengkap ya. Kemudian email, tentunya email yang belum terdaftar di dalam sistem ya, yang belum terdaftar di dalam sistem ini. Oke, kemudian nomor HP di sini ya, kita gunakan nomor HP. Ini nomor HP tidak divalidasi ya, jadi sebenarnya hanya untuk identitas login aja, jadi bisa nomor HP kita yang disalahkan atau bagaimana, tidak masalah ya, yang penting dia unik, tidak boleh sama. Kalau nomor HP-nya sudah pernah didaftarkan di sini atau sudah ada yang pakai ya, kalau nomor HP-nya orang sudah dipakai untuk daftar tentu tidak boleh ya. Nanti kalau sudah dipakai kayak gitu ada pesannya, tidak bisa ya, nomor HP ini sudah ada dalam sistem, silahkan gunakan yang lain. Mungkin bukan nomor HP kita ya, atau kita sudah pernah mendaftar dengan nomor HP itu, berarti gunakan yang lain. Kita bisa gunakan variasi nomor HP kita, dan ini juga sama nick ya, kalau sudah pernah dipakai juga nggak bisa ya. Nah, nanti sudah pernah dipakai berarti sudah ada ya, kalau begitu login saja kan gitu kan. Tapi kalau kita merasa belum, itu berarti bukan saya yang daftar ya, berarti kita ganti nicknya. Kemudian nomor HP kita buat nomor HP versi 62 misalnya ya. Kalau nomor HP-nya 1 kan ada yang 081, ada yang 06, pakai 62 misalnya. Kemudian ini password ya, ini nomor HP. Kalau tidak, kalau kita aman ya, kalau kita klik, jadi nomor HP ini nanti bisa untuk login juga ya, nomor HP, email, dan nick tadi atau nomor user ID. Ini password, kita buat password sama ya seperti tadi, agree, register. Nah, perlu dilihat di sini kalau dosen, registrasi Anda segera diproses, tunggu profile dari admin. Jadi dosen nggak bisa langsung admin, nggak bisa langsung login ya, karena harus dicek dulu oleh admin siapa ini ya. Kalau misalnya dia coba login ya, tadi kita pakai user ID itu, password, oke, login, maka nanti akan muncul pesan begini, Anda belum diizinkan ke dalam sistem, akun Anda sedang dalam moderasi admin, jadi nggak bisa login. Berarti di sini perlu login admin. Nah, ini admin dulu yang login ya. Oh ya, adminnya ini masih contoh ya, sementara adminnya pakai akun ini ya, ini yang statusnya sebagai admin. Nah ketika dia login sebagai admin, nah, dia akan muncul halaman ini, approval ya, ada yang daftar sebagai dosen dan belum di approve. Bisa di approve, bisa dihapus juga usernya ya, bisa diganti statusnya dosen, tak ganti mahasiswa aja ya bisa, lalu di approve di sini ya, approve, lalu
Sekarang si tadi yang akun tadi 10984 itu berarti sudah bisa login ya. Nah, dia sudah bisa login ke dalam sistem. Dia juga harus join walaupun statusnya dosen, tapi di kelas ini kan dia juga peserta ya. Dia harus join kelas ya. Nah, dia bisa juga nambah ya, nambah kursus dan sebagainya ya. Dia diberi beberapa menu di situ yang bisa diaktifkan nanti oleh admin itu ya. Menu itu yang aktifkan admin. Nah, dia join. Oke. Nah, pengumuman juga ya, ketika join langsung masuk ke kursus ya, ini ya untuk aksesnya, lalu masuk ke tes, lalu melakukan tes. Ini sama ya seperti tadi, sama. Tinggal jawab jawaban, kita coba ya mestinya ya. Nanti kita coba satu jawaban lalu kita cek. Wah, skornya baru 5, baru 10, belum lulus ya. Bisa mengulang lagi ya. Setiap kali kita langsung masuk itu soalnya diacak ya, soalnya memang nggak urut, diacak, jadi berbeda-beda setiap kali kita login masuk tes itu soalnya urutannya berubah-ubah ya. Ini masih sedikit, cuma 10 soal ya. Nanti kalau ada 100 soal ya lumayan itu ngapalin urutannya ya. Jadi nggak bisa ya, harus dibaca benar ya. Ya, ini tinggal kita beri kita jawab, kita pilih ya, tinggal milih jawaban ya, tinggal kita pilih, tinggal diklik aja di situ di pilihan kita. Kalau sudah biru itu tandanya sudah kita jawab ya. Lalu ini ya, kita pilih jawabannya ya, kemudian submit semua ya, atau kita cek skor kita berapa. Skornya sudah 50, berarti lulus, berarti muncul cetak sertifikat. Kita klik, maka akan muncul cetak sertifikat ya, kelulusan. Nah, ini nanti akan di custom lagi ya sertifikatnya. Oke, cukup mudah sebenarnya ya. Di sini kita tinggal logout lagi.